Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, tapi saya membaca ayat pokok kita hanya di ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita ini adalah kepercayaan daripada Tuhan. Perumpamaan ini berbicara tentang hal yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Allah sebagai pencipta, Dia Allah pemelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang bertanggung jawab. Sejak langit dan bumi diciptakan sampai langit dan bumi akan lenyap, Allah selalu terlibat dalam setiap aspek kehidupan manusia, saudara. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan manusia. Itu menunjukkan, menggambarkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Tema khotbah pada hari ini adalah tanggung jawab sebagai orang percaya. Tuhan sudah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam rancangan dan tujuan Allah mulai saat ini sampai kepada kekekalan, saudara. Allah sudah menyediakan semuanya. Allah sudah memberikan semuanya. Tadi pujian dari keluarga muda, lebih dari yang kupikirkan, lebih dari yang kubayangkan, semua kau sediakan bagiku. Tidak dapat dihitung, tidak dapat dihitung. Semua Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membuat kita mampu menjalani hidup kita hari-hari ini. Tapi bukan cuma hidup di dunia ini saja, sampai kepada kekekalan, saudara. Kalau cuma kemampuan hidup di dalam dunia, tidak usah jadi orang percaya. Orang yang tidak percaya pun mampu untuk hidup baik, mampu untuk hidup sukses, mampu, saudara. Tapi kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya untuk di dunia ini saja, sampai kepada kekekalan. Dan hidup, karena itu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah bentuk kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tadi kita baca perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga berbicara tentang kuasa kerajaan, budaya kerajaan yang kita hidupi hari-hari ini. Seorang raja, seorang penguasa, seorang yang memiliki segala-galanya. Dia pergi ke suatu tempat dan meninggalkan, mempercayakan hartanya kepada para pegawainya. Hari ini kita melihat bagaimana atau apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dari perumpamaan tentang talenta ini ada 4 hal yang dapat saya angkat, tapi saya membaginya 2 hal. Yang pertama, karena Bapak Gembala bilang kalau melayani minggu harus pagi dan sore, saudara, baru tuntas. Jadi 4 hal ini saya bagi 2 yang pagi, 2 yang sore. Jadi saudara kalau mau dengar firman tuntas, pagi dan sore, gitu ya. Yang pertama berbicara tentang
pembagian talenta. Berbicara tentang pembagian talenta. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Allah yang memberikan talenta itu, Allah yang memberikan anugerah itu, Allah yang memberikan kesanggupan, kemampuan itu diberikan oleh Tuhan. Kalau Allah yang memberikan, pasti itu hal yang terbaik. Amin. Yakobus, surat Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Segala pemberian yang baik, karunia-karunia, anugerah-anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari siapa? Dari Bapa. Bapa yang bagaimana? Bapa yang tidak pernah berubah, saudara. Tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah. Hari ini kita bisa memberikan yang baik, belum tentu besok, saudara. Hari ini kita bisa menerima yang baik dari manusia, belum tentu besok. Tapi Bapa kita di sorga adalah Bapa yang selalu memberikan yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan pasti itulah yang terbaik. Karena itu mari kita bersyukur untuk hidup kita hari ini. Katakan dalam hati kita, apa yang saya miliki adalah yang terbaik. Amin. Kita harus belajar bersyukur untuk apa yang kita miliki, saudara. Kita harus belajar bersyukur untuk apa yang hari ini bisa kita nikmati. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah daripada Tuhan, saudara. Perumpamaan ini memakai satu ukuran talenta. Ukuran talenta itu adalah ukuran yang sangat besar, saudara. Kalau di dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana penghidupan orang pada masa itu. 1 hari 1 dinar. Gaji orang pada masa itu rata-rata 1 hari 1 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau terima 1 talenta itu sama dengan gaji lebih dari 16 tahun, saudara. Pernah saudara terima gaji untuk 16 tahun? Itu berapa banyak, saudara? Itu sebuah ukuran yang luar biasa besar. Sebesar itulah yang dapat Tuhan gambarkan kepada manusia tentang bagaimana pemberian yang Tuhan berikan. Seringkali kita merasa melihat diri kita sendiri, kemudian kita bilang, saya masih kurang ini, saya masih kurang itu, saya masih belum begini, saya masih belum begitu. Lalu kemudian membuat kita kecewa dengan diri sendiri, membuat kita kecewa dengan orang lain, membuat kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya cuma begini-begini saja? Banyak orang punya cara pandang yang salah. Karena itu pujian tadi benar. Kita mau mengenal Tuhan lebih dari semua yang kita kenal. Amin. Kalau kita mau kenal diri kita dengan benar, mari kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Banyak kali untuk mengenal diri itu, saya agak terganggu di handphone. Seringkali muncul apa tuh? Kalau kemarin tuh kalau tangan begini, itu menggambarkan karakternya siapa. Lalu CEO ini, lalu bintang ini begini. Aduh. Tapi banyak orang lebih percaya itu, saudara. Lebih
banyak orang percaya dengan apa kata manusia daripada apa kata Tuhan, saudara. Oh, kalau tahun begini sio ini berat. Tapi kalau tahun ini, oh ini mantap ini. Saudara, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan apa yang segala kemampuan yang dapat kita pikul, yang dapat kita kerjakan, sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Dikatakan yang diberikan kepada kita itu menurut kesanggupan. Menurut kesanggupan. Tidak usah kita membanding-bandingkan satu orang dengan orang yang lain. Semua berjalan menurut kesanggupan. Semua diberikan menurut kesanggupannya. Masalahnya kita sering membandingkan dengan yang lebih tinggi daripada membandingkan dengan yang lebih rendah. Ada seorang yang sangat terkenal, Nick Vujicic itu, orang Australia itu, lahir tanpa tangan, tanpa kaki, tapi bisa berenang, saudara. Berapa banyak di sini yang bisa berenang? Punya istri, punya anak. Kadang-kadang, betas umur begini nih, berat kayaknya, susah. Siapa yang mau di beta lain? Kita salah menilai diri kita. Kita salah memahami apa yang Tuhan berikan kepada kita. Potensi diri yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena apa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Mari kita melihat diri kita sesuai dengan gambaran yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Apa yang paling berharga yang kita miliki? Nafas hidup dan jiwa kita, saudara. Selama masih ada nafas hidup, selama akal pikiran kita masih sehat, itu sangat berharga. Amin. Itu sangat berharga. Mari kita menggunakan semua itu dengan sebaik-baiknya. Ada seorang fisikawan terkenal, Stephen Hawking. Dia menderita penyakit gangguan saraf motorik sehingga 90% lebih tubuhnya itu lumpuh. Tapi dia terkenal sebagai seorang fisikawan yang luar biasa hebat. Walaupun memang di akhir hidupnya dia tetap tidak percaya Tuhan. Tapi dia menggunakan segala potensi dirinya. Ini perlu kita pahami, saudara. Karena apa? Ingat, karena satu waktu nanti raja itu akan kembali. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Karena itu mari, saudara, ketika kita menerima sesuatu daripada Tuhan, hargai baik-baik itu. Amin. Hargai suami, hargai istri yang Tuhan berikan. Hargai anak-anak, orang tua yang Tuhan berikan. Hargai setiap milik yang Tuhan berikan. Sebanyak atau sesedikit apapun itu, saudara. Itu adalah langkah awal untuk kita dapat mengerjakan sesuatu. Karena nanti, kenapa yang satu talenta tidak mengerjakan? Kan kita semua tahu cerita. Karena tidak menghargai pemberian Tuhan. Karena tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Dia menganggap dirinya yang paling sedikit. Lalu itu membuat dia tidak mau berbuat apa-apa. Sekali lagi, jangan kita melihat banyak sedikit. Karena Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Amin. Hal yang kedua, tentang pengembangan talenta. Yang pertama tadi pemberian talenta. Yang kedua pengembangan talenta. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan
uang tuannya. Tujuan Tuhan memberikan kita kesanggupan, kemampuan, waktu, tenaga, kecakapan, pikiran, kesempatan. Semua yang Tuhan berikan itu tujuannya adalah untuk kita gunakan. Amin. Untuk kita gunakan. Bukan untuk dibiarkan atau disimpan, saudara. Tujuannya untuk digunakan. Bukan hanya untuk disimpan. Lukas pasal 12. Ayat 16 sampai 21. Ayat 16 sampai 21. Ini perikopnya orang kaya yang bodoh. Padahal biasanya untuk jadi kaya itu orang pintar, saudara. Tapi setelah jadi kaya banyak orang jadi bodoh. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika engkau tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya yang bodoh. Dikatakan, aku tidak lagi mempunyai tempat untuk menyimpan hasil. Saking banyaknya, saudara, tidak ada tempat lagi. Sampai harus dibongkar, dibuat lebih besar supaya bisa menyimpan. Investasi itu boleh, saudara, bahkan perlu. Tapi jangan seluruh hidup kita diinvestasikan untuk hal-hal materi. Karena Alkitab katakan yang kaya di bumi belum tentu kaya di sorga, saudara. Amin. Banyak orang sibuk dengan investasi, segala macam bentuk investasi, sampai ada yang banyak tertipu karena investasi. Supaya apa? Supaya puas hatinya. Wah, saya punya banyak, aman. Kalau semakin banyak tambah aman. Padahal Tuhan Yesus bilang, kau punya harta sedunia, tidak bisa menambah 1 senti pun dari umurmu, gak bisa, saudara. Gak bisa. Tuhan bilang, hei bodoh, sebentar malam lu berangkat. Mau bikin apa itu kau punya harta? Mau bikin apa? Banyak orang begitu. Karena itu mari kita semakin hari semakin bijaksana dalam menggunakan apapun yang Tuhan percayakan. Dia Allah yang memelihara kita. Kita selalu bilang, oh Tuhan engkau pemeliharaku, aku tidak khawatir. Tapi mulai bertambah terus, tabungannya tambah terus. Buka rekening satu lagi, tambah lagi. Begitu lihat, weh baik, sudah aman. Jangan sampai kita dianggap bodoh oleh Tuhan, saudara. Itu menyedihkan. Bagi manusia kita dianggap hebat, dianggap luar biasa. Wah, kamu hebat. Tapi bagi Tuhan enggak. Tidak ada tempat untuk menyimpan. Kemarin dapat bantuan untuk menyalurkan bantuan.
Sampai baru mungkin bulan lalu, 3 minggu lalu itu, ada orang dari Jakarta telepon lagi sama istri saya, mau menyalurkan bantuan untuk Seroja. Saya dalam hati, Seroja udah lewat lama ini. Mau bantuan apa? Sembako. Aduh. Jadi saya suruh istri, kau tanya sama temanmu, ada yang biasa dia masuk ke desa-desa itu, di mana yang bisa kita salurkan. Waktu Seroja itu kita pergi ke daerah Tarus, Oesau ke sana. Wah, itu makan berlimpah-limpah. Banyak orang sampai bingung mau disalurkan ke mana. Karena ada yang memang aksesnya tertutup, ada yang memang tidak tahu informasi daerah mana saja yang perlu bantuan. Sehingga banyak bantuan numpuk di satu tempat. Orang mau sumbang, banyak orang mau nyumbang, tapi tidak tahu mau sumbang kemana, saudara. Ini luar biasa, saudara. Tapi banyak orang yang punya begitu banyak, tidak tahu mau simpan di mana lagi. Bukan tidak tahu mau sumbang di mana lagi, tidak tahu mau simpan di mana lagi, saudara. Mari kita menggunakan semua yang kita miliki untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi yang jadi soal seberapa banyak manfaat itu bagi orang lain. Yang jadi soal bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa kuat keterikatan kita dengan apa yang kita miliki. Tuhan memberikan pernyataan yang luar biasa ketika di bait Allah seorang janda miskin membawa satu-satunya uang. Itulah hartanya yang terbesar. Bagi orang lain nilainya kecil, tidak seberapa. Tapi di hadapan Tuhan itulah yang terbesar. Kenapa dia tidak pernah terikat dengan apa yang dia miliki? Mari kita perlahan-lahan melepaskan diri kita dari keterikatan terhadap hal-hal duniawi dan jasmani, saudara. Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tanda zaman ini sudah menunjukkan bahwa akhir daripada dunia ini semakin dekat, semakin dekat. Kalau kita masih tidak sadar juga, kita bisa dibilang orang yang paling bodoh, saudara. Sudah sangat kelihatan tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena itu mari Tuhan mau kita melepaskan. Inilah dampak dari pengenalan kita kepada Tuhan. Harusnya menjadi dampak dari pengenalan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang dampaknya bukan hal yang sesuai dengan keinginan kita. Dampaknya kadang-kadang di luar dari harapan kita. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita dipercayakan lebih, kita juga dituntut lebih, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kesadaran sosialnya itu berubah. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 bagian ayat-ayat terakhir tentang cara hidup jemaat mula-mula, menunjukkan tentang perubahan cara pandang mereka, perubahan mereka terhadap pandangan sosial mereka berubah, saudara. Mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, mereka hidup bagi banyak orang. Itulah kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Lewat itu semakin hari jiwa-jiwa semakin ditambahkan, saudara. Mari kita kembali membangun jiwa misi kita, membangun jiwa misi kita. Saya di dalam pelayanan ke desa-desa dengan tim Hope, beberapa kali kita pergi ke tempat yang hamba Tuhan bilang, Om, baru ini kali ada hamba Tuhan dari luar datang. Baru ini kali. Setelah saya puluhan tahun di tempat ini. Baru ini kali. Saya cerita sama Om Eldun di Soe. Oh, memang begitu. Organisasi tidak pernah datang.
Saya cerita, dia bilang gampang, kalau organisasi mau datang, suruh dong bikin masalah, pasti organisasi datang. Ya. Tapi kalau aman-aman, saya tidak akan datang. Ya. Kalau ada masalah, pasti dong datang, pasti dong sampai. Dan kalau dong sampai berarti kau keluar dari situ. Ya. Ini yang terjadi, saudara. Semua dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita munculkan lagi jiwa misi kita, saudara. Saya terus terang jadi hamba Tuhan itu karena pelayanan penginjilan Kalvari tahun berapa ya, 2003 atau 2004 ke daerah Malaka. Kami ke tempat seorang hamba Tuhan yang dia punya rumah itu cuman mungkin 2x2 dari bebak, lantai tanah, cuma alas tikar, suami istri anak 2. Dia punya lemari pakaian dos Indomie. Terus di samping rumahnya ada dapur tertutup juga, mungkin 1,5 kali 1 meter. Sudah itu saja. Kita pelayanan di tempat itu. Sementara pelayanan itu, suara Tuhan itu berbicara. Kamu lihat ya, dia di dalam segala kekurangannya, dia mau melayani aku. Tapi kamu dengan segala kelebihanmu, kamu tidak mau layani aku. Setelah kegiatan itu, saya pulang ke Malang. Saya kembali kepada pekerjaan saya. Tapi saya tidak pernah tenang karena suara itu berbicara terus menerus, saudara. Terus mengganggu pikiran dan hati saya. Walaupun saya tidak tahu nanti kalau saya jadi menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya mau jadi apa? Saya mau jadi gembala, mau jadi guru, mau jadi penginjil, mau jadi rasul, nabi, saya juga nggak tahu nanti mau jadi apa. Sementara yang sekarang yang saya kerjakan sini sudah jelas. Tapi terus suara itu terngiang sampai saat saya tidak tahan, saya bilang oke Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk dapat melayani raja di atas segala raja. Itu anugerah yang luar biasa, saudara. Karena itu mari kita menggunakan setiap kepercayaan, setiap kesempatan. Lukas pasal 12 tadi, ayat yang ke-48 dikatakan demikian. Lukas pasal 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Katakan amin. Mau lebih banyak kepercayaan, saudara? Mau lebih banyak diberi? Mari kita memberi lebih banyak, saudara. Mari kita lebih banyak berdoa, lebih sering dan lebih sungguh-sungguh beribadah, lebih memperhatikan sesama, lebih banyak dan lebih rela berkorban. Lakukanlah lebih. Kita mau Tuhan melakukan lebih kepada kita. Kita mau janji firman Tuhan, apa yang tidak didengar, apa yang tidak dilihat, apa yang tidak timbul dalam pikiran, Tuhan memberikan. Wah, luar biasa. Tapi apa yang mau kita kasih? Apa? Selalu kita klaim janji Tuhan. Janji Tuhan luar biasa. Wah, ajaib. Ingat saudara, ada hal-hal tertentu yang pertanggungjawabannya bukan di sini, tapi nanti setelah Tuhan datang. Ada beberapa hal yang pertanggungjawabannya sekali lagi bukan di dunia, tapi nanti saat Tuhan datang.
Nanti kita akan bahas itu di ibadah kedua sore nanti. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. God is good all the time. Engkau sungguh baik, Tuhan. Bagaimana aku dapat melupakan kebaikan-Mu kepada kami? Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau curahkan berkat dari surga. Tak dapat ku balas segala kebaikan-Mu. Kau penuhi dengan kasih-Mu. You are good, you are good. Yes, Lord, you